Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurusmawati yang mewakili teman-teman saya yaitu Aldo Suhendi, Katifah, dan Raffi Nur Haikal yang melaksanakan praktik keterampilan mengajar di SMA Negeri 16 Jakarta akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PKM di SMA Negeri 16 Jakarta. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa proses pembelajaran yang berlangsung di kelas 11. Di sini diambil dari materi sistem sirkulasi, di mana tujuan dari pembelajaran sistem sirkulasi adalah melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan metode ceramah dan juga diskusi kelompok, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi melalui studi literatur, buku maupun internet. Peserta didik diharapkan mampu memahami, kemudian mengidentifikasi, membedakan, dan mengenali organ yang terlibat dalam sistem sirkulasi, komponen yang terlibat, serta tipe golongan darah pada manusia dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, peduli, santun, dan didasari dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada media pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran daring. Yang pertama adalah PowerPoint. Nah, PowerPoint ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan setiap bab yang akan diajarkan. Nah, kemudian PowerPoint ini nanti akan disampaikan melalui Google Meet secara langsung kepada peserta didik. Kemudian media pembelajaran yang kedua adalah lembar kerja peserta didik. Di dalam lembar kerja ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada buku utama yaitu Irna Ningtyas berjudul Biologi untuk SMA atau MA kelas 11 terbitan dari Erlangga. Nah, kemudian peserta didik juga bisa mencari sumber lain dari internet maupun modul yang ada di internet. Nah, kemudian ada laptop dan juga beberapa platform yang digunakan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Di sini ada WhatsApp group yang digunakan untuk memulai proses pembelajaran, yaitu untuk menyapa peserta didik, dan kemudian ada Google Meet. Nah, Google Meet ini merupakan platform yang digunakan untuk menyampaikan PowerPoint berisi materi serta beberapa diskusi yang dilaksanakan di Google Meet bersama dengan peserta didik, serta ada Google Classroom. Nah, Google Classroom di sini berisi tugas-menugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam tenggat waktu tertentu. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan di sini dilakukan pendekatan saintifik, kemudian metodenya berupa diskusi, studi literatur, dan juga investigasi dari beberapa masalah yang disampaikan melalui LKPD, serta model pembelajaran yang dilakukan atau yang digunakan adalah discovery learning, di mana peserta didik menyelesaikan tugas atau masalah yang diberikan guru dan kemudian hasilnya akan disampaikan melalui Google Meet ataupun juga Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi terbaru mengenai sistem sirkulasi. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai sistem gerak, kita akan melanjutkan ke materi baru mengenai sistem sirkulasi. Nah, di sistem sirkulasi nanti kita akan belajar mengenai organ-organ yang terlibat dalam sistem sirkulasi, kemudian fungsinya, serta bagaimana proses yang terjadi sehingga terbentuk sistem sirkulasi ini. Kemudian ini ada kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh kalian dalam mempelajari sistem sirkulasi. Kompetensi dasar yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ dan sistem sirkulasi serta kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, di sini artinya kalian setelah mempelajari sistem sirkulasi, maka kalian diminta untuk bisa menyebutkan organ-organ, kemudian fungsinya serta kaitannya dengan bioproses yang terjadi. Nah, kemudian ada kompetensi dasar yang kedua adalah menyajikan karya tulis mengenai kelainan pada struktur dan juga fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang kemudian dapat menyebabkan gangguan sistem sirkulasi pada manusia dan juga teknologi yang digunakan untuk mengatasinya. Nah, di sini kalian diharapkan untuk aspek keterampilannya bisa menyajikan karya tulis yang setelah memahami mengenai organ-organ serta fungsinya, nanti kalian dapat menuangkannya dalam sebuah karya tulis mengenai organ, kemudian struktur organ, serta fungsi dan juga gangguan yang mungkin terjadi pada sistem sirkulasi.
Kemudian di sini ada peta konsep. Peta konsep yang kemungkinan besar akan kita bahas pada materi sistem sirkulasi. Di sini ada yang pertama adalah sistem peredaran darah, kemudian ada sistem limfatik, kemudian ada gangguan sistem sirkulasi, serta teknologi yang digunakan untuk mengatasi gangguan dari sistem sirkulasi. Baik, kita mulai yang pertama mengenai sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini adalah sebuah sistem yang berperan sebagai transportasi berbagai zat yang masuk ke dalam dan juga keluar tubuh. Artinya setiap zat, kemudian nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita yang kita konsumsi nanti akan diedarkan, akan didistribusikan oleh sistem sirkulasi ini. Kemudian sistem sirkulasi terbagi menjadi dua, ada sistem peredaran darah dan juga sistem limfatik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah terlebih dahulu. Nah, yang pertama, sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini merupakan sistem organ yang tersusun atas 3 komponen. Ya, masih ingat ya pada materi struktur jaringan hewan bahwa sistem peredaran darah ini tersusun dari 3 komponen. Ada darah sebagai medium, kemudian ada jantung sebagai pemompa darah, dan pembuluh darah sebagai saluran. Nah, kita ibaratkan sistem peredaran darah ini sebagai mesin air, ya, dimana darahnya itu sebagai mediumnya, sebagai medium transportasinya. Kita ibaratkan darah sebagai air, kemudian jantungnya sebagai mesin airnya yang memompa darah, memompa air ke berbagai pipa yang ada di suatu tempat. Kemudian pembuluh darahnya diibaratkan sebagai saluran, pipa-pipa yang akan menuju ke berbagai keran dalam suatu saluran air. Kemudian darah ini memiliki karakteristik. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa darah ini adalah jaringan ikat khusus. Kita sudah pernah bahas ini di materi struktur jaringan hewan, bahwa darah ini adalah jaringan ikat khusus, ya, berupa cairan yang fungsi utamanya sebagai medium berisi nutrisi, kemudian berisi oksigen, dan juga zat lain seperti hormon, kemudian zat sisa metabolisme yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada karakteristiknya. Nah, karakteristik yang dimiliki oleh darah adalah seperti ini. Massa pada darah atau berat pada darah ini lebih padat dan juga lebih tebal dibandingkan dengan air. Nah, kalau air itu encer, kemudian ringan serta tidak lengket. Nah, darah ini dia juga berbentuk cairan, namun dia memiliki tekstur sedikit lengket dan juga lebih padat dibandingkan dengan air. Nah, kemudian pH dari darah ini berkisar 7,35 sampai 7,45. Derajat keasaman pada darah ini dimulai dari angka 7, ya. Berkisar dari 7 berarti darah ini memiliki pH netral. Ya, kenapa netral? Karena netral ini fungsinya supaya tidak mengganggu proses-proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh sehingga nanti dapat berjalan dengan optimal. Kemudian darah ini berwarna merah. Semakin merah darah, maka semakin banyak oksigen yang diikat oleh tubuh. Kemudian volume darah pada laki-laki ini sekitar 5 sampai 6 liter, sedangkan pada volume darah pada perempuan itu sekitar 4 sampai 5 liter. Nah, volume darah pada laki-laki ini lebih banyak dibandingkan pada perempuan dikarenakan laki-laki ini biasanya melakukan aktivitas yang cenderung lebih berat dan cenderung lebih banyak dibandingkan pada perempuan. Kemudian didukung juga oleh faktor adanya hormon testosteron yang dimiliki oleh laki-laki, di mana hormon testosteron ini menyebabkan massa otot pada laki-laki lebih banyak, lebih besar, sehingga karena massa ototnya ini lebih besar, maka dibutuhkan asupan oksigen yang lebih banyak juga. Nah, oleh karena itu darah pada laki-laki itu lebih banyak dibandingkan pada perempuan. Kemudian ada fungsi darah. Nah, secara garis besar ada 3 fungsi umum yang dimiliki oleh darah. Yang pertama adalah transportasi. Nah, darah ini berfungsi sebagai transport, ya. Dia berfungsi sebagai transport di mana dia akan mengedarkan, akan mendistribusikan, menyebarkan oksigen, kemudian nutrisi, hormon, dan juga zat sisa ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua ini darah berfungsi sebagai regulasi. Nah, regulasi di sini berarti
darah akan mempertahankan keseimbangan atau homeostasis dari tubuh. Nah, gimana caranya darah menyeimbangkan homeostasis pada tubuh? Nah, cara yang pertama dia akan mempertahankan pH. Nah, sehingga pH darah itu 7,35 sampai 7,45 sehingga netral. Nah, kemudian nanti darah juga akan menyeimbangkan cairan dan juga menstabilkan suhu tubuh agar suhu tubuhnya tidak terlalu tinggi ataupun juga terlalu rendah. Nah, yang terakhir adalah fungsi darah sebagai proteksi. Nah, darah ini memiliki fungsi proteksi karena darah memiliki sel-sel darah. Nah, salah satu sel darah itu fungsinya sebagai imunitas. Dia membentuk antibodi melawan penyakit. Dan ada juga sel darah yang fungsinya sebagai pembekuan darah. Nah, pembekuan darah ini nanti dia akan mencegah terjadinya pendarahan secara berlebih. Ya. Ini ada 3 fungsi dari darah, ada transportasi, regulasi, dan proteksi. Kemudian ada komponen darah. Nah, darah ini memiliki 2 komponen, ada plasma dan juga ada sel-sel darah. Nah, plasma ini merupakan komponen darah yang bersifat cair. Dia tidak berbentuk, bersifat cair, dan kemudian nanti dia berfungsi juga sebagai matriks dari darah. Kemudian yang kedua adalah sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini merupakan komponen darah yang berbentuk. Dia berbentuk ada yang jenisnya ada eritrosit, ada leukosit, dan ada trombosit. Kemudian leukosit nanti terbagi menjadi granulosit dan juga agranulosit. Nah, kemudian kita lihat di sini komponen darah yang pertama yaitu plasma. Nah, plasma darah ini kita kenal sebagai matriks dari darah ya. Dia yang mengedarkan nutrisi, kemudian hormon dan zat lain ke seluruh tubuh. Nah, kemudian plasma ini menyusun sekitar 55% dari total volume darah. Dan di dalam plasma ini ternyata memiliki komponen lagi. Komponen di plasma ini ada 3, ada protein, ada air, dan juga ada beberapa komponen organik dan anorganik yang terlarut di dalam plasma. Di sini plasma tersusun atas 91,5% berupa air, sehingga nanti sehingga plasma ini bentuknya berupa cairan. Kemudian di dalamnya ada protein-protein. Nah, proteinnya ini ada 3. Ada albumin, ada globulin, dan ada fibrinogen. Nah, protein plasma berupa albumin ini fungsinya sebagai osmoregulator. Dia menyeimbangkan kemudian mempertahankan tekanan osmotik darah supaya fungsinya nanti berjalan optimal. Dan yang kedua adalah globulin. Nah, globulin ini adalah protein plasma yang spesifik untuk pembentukan imunitas dan juga antibodi melawan penyakit. Dan yang terakhir ada fibrinogen. Fibrinogen ini berfungsi dalam proses pembekuan darah pada saat terjadi luka. Kemudian kita lanjut ke komponen darah mengenai sel darah. Nah, sel darah ini terbagi menjadi 3. Ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian ada sel darah putih leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Nah, di sini sel darah menyusun sekitar 45% dari total keseluruhan volume darah. Kita lihat yang pertama mengenai eritrosit. Nah, eritrosit ini berasal dari kata erit ya. Erit itu merah, kemudian sit berarti sel. Sehingga eritrosit berarti sel darah merah. Nah, karakteristik dari sel darah merah ini adalah bentuknya berupa cakram bikonkav. Nah, dia sedikit melengkung dan seperti cakram. Kemudian di dalamnya ini tidak memiliki inti ya, dan kemudian hanya dilapisi oleh membran sel. Nah, di eritrosit ini kemudian terdapat protein globin yang mengandung gugus Hem. Di dalam gugus Hem ini ada ion besi atau Fe. Protein globin bersama dengan gugus Hem membentuk hemoglobin. Nah, hemoglobin ini berarti Hem dan juga globin, yang mana protein hemoglobin ini fungsinya adalah mengikat oksigen dan juga karbon dioksida yang ada di dalam darah dalam tubuh. Kemudian usia dari eritrosit ini hanya sekitar 120 hari dan kemudian akan mati dan dirombak, kemudian dihancurkan dan digantikan dengan eritrosit yang baru. Di sini ada proses pembentukan dan juga destruksi eritrosit. Nah, kita bisa lihat di sini di gambar sebelah kiri paling bawah, ini adalah eritrosit. Dia sudah berusia 120 hari serta sudah mulai rusak. Kemudian eritrosit ini akan dimakan oleh makrofag.
makrofag dalam darah, dia akan dimakan kemudian dihancurkan, menyisakan dua komponen, ada gugus Hem dan ada protein globin. Nah, gugus Hem ini nanti akan terpecah menjadi dua, satu menjadi biliverdin, satu lagi menjadi ion Fe, dia akan melepaskan ion Fe. Nah, biliverdin ini nanti akan diubah menjadi bilirubin, kemudian dibawa menuju ke hati. Nah, di hati, bilirubin ini akan memberikan warna pada urin dan juga feses kita, sehingga urin dan feses ini diberi warna dari proses pemecahan eritrosit atau sel darah merah. Nah, kemudian setelah gugus Hem ini juga melepaskan ion Fe ini akan menuju ke hati. Nah, di hati dia akan bertemu dengan protein globin hasil rombakan sel darah merah yang tadi. Nah, protein globin akan dirombak melalui proses sintesis protein, kemudian bertemu dengan ion Fe di dalam hati. Nah, ion Fe bersama dengan globin akan menuju ke sumsum tulang dan akan memulai proses pembentukan eritrosit yang baru. Kemudian kita masuk yang kedua adalah komponen sel darah yang kedua berupa leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih ini memiliki karakteristik bentuknya dapat berubah-ubah. Nah, di sini bentuknya ini tergantung dengan inti selnya. Karena leukosit memiliki inti sel, kadang disebut juga leukosit ini sebagai polimorfonuklear atau PMN, di mana dia dapat berubah bentuknya. Nah, kemudian perubahan bentuk ini berkaitan juga dengan sifatnya yang diapedesis atau dapat menembus kapiler di jaringan. Nah, kapiler itu sangat kecil sehingga nanti leukosit untuk menembusnya bisa berubah-ubah bentuk menyesuaikan dengan ukuran kapiler. Nah, kenapa leukosit masuk ke dalam kapiler? Nah, leukosit ini masuk untuk membersihkan di tingkat jaringan apakah ada patogen ataupun beberapa penyakit, nanti akan dibersihkan oleh leukosit ini. Kemudian leukosit ini fungsinya bergerak secara ameboid atau bergerak seperti amuba. Kemudian kemotaksis dan fagositosis. Kemotaksis di sini artinya adalah ketika ada senyawa berbahaya atau racun yang masuk ke dalam darah, dia akan langsung mendeteksi dan menuju ke lokasi tersebut. Kemudian fagositosis artinya dia akan memakan sel-sel yang kemungkinan akan menjadi penyakit pada tubuh. Sebagaimana fungsi dari leukosit sendiri adalah melindungi tubuh dari benda asing dan juga melawan penyakit, yaitu sebagai antibodi. Nah, selanjutnya leukosit ini terbagi menjadi dua, ada yang bergranula atau granulosit dan ada yang tidak bergranula atau agranulosit. Nah, granula ini didasarkan pada adanya suatu senyawa ya, biasanya berupa enzim yang nanti akan dikeluarkan pada saat leukosit mendeteksi adanya penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Kita lihat yang pertama adalah jenis leukosit bergranula atau granulosit. Nah, granulosit ini terbagi menjadi tiga, ada neutrofil, ada eosinofil, dan ada basofil. Nah, neutrofil ini merupakan granulosit atau leukosit yang fokus atau berperan dalam adanya infeksi bakteri dan juga jamur. Jika ada bakteri ataupun jamur yang masuk ke dalam tubuh, yang pertama kali menyerang atau pertama kali menyerbu ini adalah neutrofil. Dia akan menuju ke lokasi adanya infeksi bakteri dan juga jamur. Kemudian yang kedua adalah eosinofil. Nah, eosinofil ini fokus pada pembuangan racun dan juga adanya infeksi parasit. Nah, parasit di sini biasanya berupa cacing ya, misalnya masuk ke dalam tubuh. Eosinofil dia akan menyerang parasit tersebut dan nanti akan memanggil beberapa sel imun lain untuk membantunya membersihkan parasit yang menginfeksi tubuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah basofil. Nah, basofil ini fokus pada reaksi alergi serta produksi histamin dan juga heparin. Nah, histamin dan juga heparin ini kita sudah pernah bahas bahwa histamin ini respon yang dihasilkan tubuh pada saat seseorang terkena alergi. Kemudian heparin ini adalah zat antikoagulan, di mana heparin akan mencegah terjadinya pembekuan darah di dalam tubuh. Nah, kemudian basofil ini juga bisa digunakan sebagai deteksi adanya beberapa penyakit, misalnya leukemia maupun juga kanker yang lain. Jika seseorang sakit, maka yang dideteksi pertama adalah jumlah dari basofilnya, apakah meningkat ataupun menurun. Kemudian jenis yang kedua adalah leukosit agranulosit atau tidak bergranula. Di sini ada dua, ada limfosit dan juga ada monosit.
Nah, limfosit ini bekerja dengan cara membentuk antibodi spesifik. Ada dua limfosit T dan juga limfosit B. Nah, limfosit ini cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi misalnya ada seseorang yang sakit, dia untuk pertama kalinya sakit cacar. Nah, pada saat pertama kalinya sakit cacar ini, orang tersebut belum memiliki antibodi terhadap virus cacar, sehingga nanti limfosit ini akan merekam segala aktivitas dari virus tersebut, sehingga nanti akan diproduksi antibodi. Nah, setelah sembuh dan beberapa waktu agak lama dia akan mengalami sakit lagi, orang tersebut sudah memiliki antibodinya. Jadi kemungkinan untuk terserang penyakit cacar untuk kedua kalinya itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena tubuh sudah memproduksi antibodi yang spesifik untuk melawan virus cacar. Nah, itu cara kerja dari limfosit. Nah, kemudian yang kedua adalah cara kerja dari monosit. Nah, monosit ini berupa sel jaringan ikat ya, jaringan ikat yang fungsinya sebagai makrofag. Dia akan memakan sel-sel dan juga jaringan yang sudah mati, kemudian dirombak di bawah ke hati, digantikan dengan sel-sel yang baru. Kemudian kita masuk ke trombosit atau keping darah. Nah, trombosit atau keping darah ini berupa kepingan karena terbentuk dari fragmen-fragmen sel, ya, sel bernama megakariosit di dalam sumsum tulang yang kemudian akan pecah membentuk trombosit atau platelet atau keping darah. Nah, trombosit ini memiliki karakteristik dia bentuknya kepingan, kemudian akan sangat mudah pecah jika terkena benda kasar. Nah, benda kasar di sini maksudnya adalah jika pembuluh darah itu rusak, misalnya robek ataupun terluka, akan menimbulkan bekas luka kasar. Nah, luka kasar ini jika terlewati oleh trombosit, maka trombosit akan pecah. Nah, pecahnya trombosit nanti akan berkaitan dengan proses pembekuan darah. Sebelum kita masuk ke proses pembekuan darah, kita ketahui dulu faktor-faktor yang diperlukan pada saat pembekuan darah. Dan di sini ada protrombin. Ya, protrombin ini merupakan protein yang harus aktif pada saat proses pembekuan darah, di mana protrombin ini nanti akan berubah menjadi trombin. Nah, kemudian ada juga fibrinogen. Nah, fibrinogen ini merupakan protein pada plasma yang dia fungsi utamanya sebagai pembekuan darah, menghasilkan benang fibrin. Kemudian ada ion kalsium. Nah, ion kalsium di sini nanti bersama dengan vitamin K dia akan berguna membantu kinerja dari enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini nanti akan memulai proses terjadinya pembekuan darah pada saat terjadi luka. Baik, kita lihat di sini mekanisme dari pembekuan darah. Ya, yang pertama, jika terjadi luka, maka sel darahnya ini ya, di sini ada sel darah merah, di sini ada sel keping darah. Nah, misalnya di sini terjadi luka, kemudian luka ini akan menimbulkan bekas luka kasar, sehingga nanti trombosit yang melewatinya dia akan terpecah, kemudian menghasilkan enzim, mengeluarkan enzim dan juga beberapa zat. Di sini pada saat dia pecah, dia akan mengeluarkan serotonin dan juga prostaglandin. Nah, serotonin dan prostaglandin ini digunakan untuk meredakan nyeri pada saat pembuluh darah terluka. Kemudian nanti trombosit akan menghasilkan enzim trombokinase. Nah, trombokinase ini nanti digunakan untuk mengaktifkan beberapa protein faktor pembekuan atau protein faktor clotting yang nanti akan segera menutup luka ini. Di sini nanti trombokinase akan mengaktifkan protrombin, kemudian protrombin akan menjadi aktif dalam bentuk trombin dengan bantuan vitamin K dan juga kalsium. Nah, kemudian trombin nanti akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin ini berupa benang-benang ya, dia sifatnya sangat lengket sehingga nanti dia akan menarik, merangkap sel darah merah bersama dengan trombosit yang nanti pada akhirnya akan melaksanakan atau menyebabkan terjadinya pembekuan darah. Secara singkatnya adalah seperti ini. Jika ada pembuluh darah yang terluka atau rusak, kemudian akan menimbulkan bekas luka kasar, maka trombosit akan pecah, kemudian menyebabkan perilisan atau pelepasan trombokinase. Enzim trombokinase akan mempercepat pembentukan protrombin menjadi trombin, dibantu dengan vitamin K dan ion kalsium. Kemudian dari trombin ini nanti akan mengubah protein plasma yaitu fibrinogen menjadi fibrin, benang-benang fibrin. Nah, di sini semua zat yang dikeluarkan oleh
Trombosit ini bersifat lengket atau sticky, sehingga nanti dia akan lebih cepat merekatkan pembekuan darah, akan lebih cepat terjadinya pembekuan darah karena eritrositnya diikat oleh fibrin ini dengan sangat kuat dan juga lengket. Kemudian di sini ada pembentukan sel darah. Nah, pembentukan sel darah ini berasal dari stem cell. Ya, masih ingat ya bahwa pada materi struktur jaringan hewan ada stem cell. Nah, stem cellnya ini bersifat multipoten, artinya dia membentuk struktur spesifik pada sel. Nah, di sini ada sel-sel darah, sel-sel pembentukan darah atau hematopoietik, namanya adalah hemositoblas. Nah, hemositoblas nanti akan membelah menghasilkan dua sel anakan, ada myeloid dan ada limfoid. Nah, myeloid ini nanti akan menghasilkan sel megakaryosit. Sel mega besar ini nanti akan terpecah menjadi keping-keping darah atau trombosit. Nah, selanjutnya myeloid progenitor atau sel myeloid ini juga akan menghasilkan eritrosit, kemudian ada mast cell dan juga ada myeloblast. Nah, myeloblast nanti akan berkembang menjadi jenis-jenis leukosit, ada basofil, ada neutrofil, ada eosinofil dan juga ada monosit. Nah, ini untuk perkembangan dari myeloid yang berkembang dari hemositoblas pada sel-sel hematopoietik. Nah, kemudian untuk limfoidnya dia akan berfokus menghasilkan sel-sel yang fungsinya sebagai imunitas tubuh. Yang pertama di sini ada sel natural killer cell atau NK cell. Nah, NK cell ini dihasilkan sebagai imunitas pertama yang dibawa oleh tubuh kita saat lahir. Dia adalah antibodi pertama. Kemudian nanti limfoid juga akan membentuk limfosit. Nah, limfosit ini ada dua, ada limfosit T dan juga limfosit B. Ya, nanti kita sudah bahas di leukosit. Kemudian ini secara spesifik pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis. Ini dipisahkan karena sel darah merah ini tidak memiliki inti ya. Di sini kita lihat yang pertama pada stem cell yaitu hemositoblas. Di sini tadi hemositoblas. Dia akan berdiferensiasi menjadi proeritoblas. Dari stem cell dia akan berkembang menjadi proeritoblas. Nah, proeritoblas dia akan terus membelah pada awal eritroblas awal dia akan membentuk sintesis ribosom. Nah, pada akhirnya di eritroblas akhir dia akan menampung banyak sekali hemoglobin. Nah, hemoglobin ini kemudian nanti memaksa inti sel ini harus dikeluarkan dari badan sel. Nah, kemudian normoblast dalam bentuk normoblast akan mengeluarkan intinya. Inti sel dikeluarkan, kemudian akan meninggalkan bekas cekungan. Nah, cekungan ini yang menyebabkan sel darah merah ini berbentuk cakram bikonkav. Baik, selanjutnya kita masuk ke golongan darah. Nah, golongan darah ini ada sebagai bentuk dari aplikasi adanya transfusi darah. Jadi transfusi darah itu akan dilakukan jika golongan darahnya itu sama dan ada beberapa kriteria yang kemungkinan besar harus dipenuhi sebelum melakukan transfusi darah. Nah, salah satunya adalah golongan darah ini. Nah, golongan darah ini terbagi menjadi dua secara garis besar ya, berdasarkan sistem ABO dan sistem rhesus. Nah, sistem ABO ini didasarkan pada adanya pengaruh faktor antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin yang ada di dalam darah. Kemudian ada juga sistem rhesus. Nah, sistem rhesus ini didasarkan pada adanya faktor antigen protein rhesus yang ada di permukaan sel darah merah. Kita lihat yang pertama di sini adalah golongan darah sistem ABO. Nah, sistem ABO ini didasarkan pada dua protein atau dua zat ya. Ada antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin. Nah, antigen ini adalah zat di dalam tubuh yang bisa merangsang pembentukan antibodi sebagai bentuk perlawanan jika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh atau ke dalam darah seseorang. Nah, kemudian antigen ini kita bisa lihat menempel pada permukaan eritrosit. Selanjutnya ada antibodi atau agglutinin, yang mana antibodi ini merupakan zat yang terdapat pada plasma dan dapat bereaksi dengan antigen yang berbeda di dalam darah.
Nah, di sini jika ada antigen yang sama dengan antibodi, kemudian nanti akan menimbulkan suatu reaksi di mana akan menyebabkan terjadinya aglutinasi atau penggumpalan, yang mana penggumpalan ini akan menyebabkan sel darah merahnya akan hancur atau hemolisis. Nah, bisa diperhatikan di sini ada tabel penggolongan darah berdasarkan ABO. Ada 4 golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, golongan darah A kita perhatikan di sini ya. Kita fokus ke golongan darah A. Di sini ada eritrosit. Nah, eritrosit ini memiliki antigen pada permukaannya. Nah, antigennya ini kita dilambangkan dengan berwarna ungu, kemudian bentuknya bulat menempel pada permukaan eritrosit. Ini disebut sebagai antigen A pada orang bergolongan darah A. Kemudian orang bergolongan darah A juga memiliki antibodi. Ya, antibodinya berupa anti B. Di sini digambarkan berwarna hijau, kemudian bentuknya seperti tanduk. Nah, antigen B dalam plasma ini tidak akan bereaksi dengan antigen A yang ada di permukaan eritrosit. Hal ini dikarenakan anti B tidak akan menyerang antigen A, karena berbeda ya, anti B tidak akan menyerang antigen A pada eritrosit. Nah, sehingga dia darah orang bergolongan A ini akan normal. Kemudian antigen ini juga didasarkan untuk membentuk atau untuk menamai golongan darah pada seseorang. Di sini kan antigen pada orang bergolongan darah A adalah A, maka berarti golongan darahnya itu A. Nah, kemudian kita lihat orang bergolongan darah B. Nah, orang bergolongan darah B ini memiliki antigen pada permukaan eritrositnya berupa antigen B yang dilambangkan dengan warna hijau, kemudian bentuknya seperti ketupat. Nah, kemudian di plasmanya terdapat antibodi atau anti A ya yang tidak akan bereaksi dengan antigen B-nya yang ada dalam golongan darah B. Nah, kemudian kita lihat ke orang yang bergolongan darah AB. Nah, orang bergolongan darah AB ini memiliki 2 antigen pada permukaan eritrositnya. Ya. Ada antigen A dan juga antigen B. Kemudian pada orang bergolongan darah AB ini tidak ditemukan adanya antibodi, sehingga tidak akan terjadi apapun pada orang yang bergolongan darah AB pada saat memiliki 2 antigen. Nah, kemudian sebaliknya pada orang yang bergolongan darah O. Nah, orang yang bergolongan darah O ini tidak memiliki antigen apapun, sehingga dia disebutnya grup O atau orang bergolongan darah O atau 0 ya, karena tidak ada antigen pada permukaan eritrositnya. Nah, sedangkan antibodinya O ini memiliki 2 antibodi, ada anti A dan ada anti B, sehingga nanti jika ada darah yang ditransfusikan ke O ini akan terjadi penggumpalan ya. Misalnya orang bergolongan darah A memberikan darahnya ke orang bergolongan darah O, maka antigen dari A akan dihancurkan oleh anti A yang ada di dalam plasma darah dari orang bergolongan darah O. Nah, penggolongan darah ini didasarkan sebagai bentuk dari transfusi darah ya. Misalnya orang yang bergolongan darah A ini membutuhkan darah, maka orang yang bergolongan darah A ini bisa mendapatkan darah dari orang yang bergolongan darah A dan orang yang bergolongan darah O. Nah, kenapa demikian? Karena orang yang bergolongan darah A ini hanya akan karena sama-sama bergolongan darah A ya, antigennya A, kemudian antibodinya juga B, sehingga tidak akan terjadi penggumpalan atau aglutinasi. Nah, kemudian pada orang yang bergolongan darah O, nah antigen pada O ini tidak ada, sehingga jika diberikan pada orang yang bergolongan darah A maka akan tidak menimbulkan suatu reaksi apapun, sehingga nanti tidak terjadi penggumpalan dan darahnya bisa mengalir secara normal. Sebaliknya, jika orang yang bergolongan darah A ini mendapatkan transfusi darah dari orang yang bergolongan darah B, di sini nanti grup B ini memiliki antigen B, kemudian memiliki antigen B, kemudian antibodinya berupa anti A. Nah, jika orang yang bergolongan darah B ini mentransfusikan darah ke golongan darah A, maka akan terjadi aglutinasi karena anti B yang ada di golongan darah A akan menghancurkan antigen B yang didapatkan dari orang bergolongan darah B, gitu ya. Sehingga nanti darahnya akan pecah
atau mengalami hemolisis pada sel darahnya. Kemudian pada orang yang bergolongan darah AB, nah dia ini akan bisa menerima semua transfusi darah dari berbagai golongan. Nah, misalnya orang bergolongan darah A mentransfusikan darahnya ke orang golongan darah AB, maka dia akan tetap menerima dari golongan apapun, karena di dalam antibodi, di dalam plasma AB tidak ada antibodi apapun sehingga tidak akan dihancurkan. Kemudian sebaliknya pada orang yang bergolongan darah O, orang yang bergolongan darah O ini hanya bisa menerima transfusi darah dari orang yang bergolongan sama ya, bergolongan darah O. Hal ini dikarenakan orang bergolongan darah O memiliki dua antigen, ada anti A dan anti B. Nah, jika misalnya golongan darah A memberikan darahnya pada orang bergolongan darah O, ya jika O ini mendapatkan transfusi darah dari orang yang bergolongan selain O, dia akan otomatis akan memindahkan antigennya ke antigen O. Nah, di sini nanti misalnya grup A memberikan transfusi darah ke orang bergolongan darah O, maka nanti akan terbentuk antigen A. Nah, antigen A itu nanti akan dihancurkan oleh antibodi O ya, berupa anti A dalam sini, sehingga nanti akan terjadi hemolisis pada sel darahnya. Nah, sehingga nanti grup O ini disebut sebagai donor universal karena hanya bisa mentransfusikan ke semuanya, namun dia hanya bisa menerima dari golongan O saja. Nah, sebaliknya pada orang golongan darah AB, dia hanya bisa mendonorkan ke AB, namun dia bisa menerima darah dari berbagai golongan. Nah, ini kemudian adalah penggolongan darah ya berdasarkan sistem ABO tadi. Ada tabelnya, jika orang memiliki antigen A maka golongan darahnya adalah A, dan jika orang bergolongan darah B maka antigennya B. Jika seseorang tersebut memiliki dua antigen A dan B maka golongan darahnya AB, dan jika tidak ada antigen dalam eritrositnya maka orang tersebut dikatakan berjenis golongan darah O. Kemudian di sini ada uji penentuan golongan darah ya. Ini dilakukan dengan meneteskan serum pada darah seseorang. Nah, darahnya ini dideteksi oleh serum antibodi berupa antibodi A dan antibodi B. Di mana antibodi A ini jika darah seseorang diteteskan antibodi A, maka akan terjadi dua kemungkinan. Ada yang menggumpal dan ada yang tidak menggumpal. Nah, jika darah seseorang tersebut menggumpal, maka sudah dipastikan orang tersebut bergolongan darah A atau juga O. Ya, di sini bisa lihat di gambar ya. Jika diteteksi oleh antibodi A, ada kedua kemungkinan. Jika menggumpal, yang berwarna biru ini menggumpal, maka orang tersebut bisa dikatakan bergolongan darah A atau bergolongan darah AB. Nah, kenapa demikian? Karena antibodi A ini hanya akan menyerang atau akan hanya menggumpalkan seseorang yang memiliki antigen A. Nah, antigen A hanya dimiliki oleh orang bergolongan darah A dan juga bergolongan darah AB. Itu ya. Sehingga nanti akan terjadi penggumpalan pada darahnya. Nah, kemudian jika darah seseorang itu diteteskan antibodi A dan tidak terjadi penggumpalan, maka sudah dipastikan orang tersebut bergolongan darah B ataupun juga O. Hal ini dikarenakan antibodi A ini tidak akan menggumpalkan seseorang yang memiliki antigen beta atau antigen B. Nah, antigen B ini hanya dimiliki oleh orang yang memiliki golongan darah B, serta tidak akan menggumpalkan golongan darah yang tidak memiliki antigen. Yang tidak memiliki antigen adalah O, sehingga tidak terjadi penggumpalan. Nah, kemudian jika seseorang ditetesi oleh serum antibodi B, akan terjadi dua kemungkinan juga. Yang pertama ada penggumpalan dan yang kedua tidak mengalami penggumpalan. Nah, jika antibodi B ini diteteskan pada darah seseorang dan terjadi penggumpalan, maka orang tersebut dikatakan bergolongan darah B. Ya, di sini ditetesi oleh serum B, kemudian terjadi penggumpalan. Nah, sehingga hal ini terjadi karena antibodi B hanya akan menyerang seseorang yang memiliki antigen B. Nah, antigen B hanya dimiliki oleh darah bergolongan darah B dan juga AB.
Nah, sebaliknya jika ditetesi antibodi B namun tidak terjadi penggumpalan, maka orang tersebut bergolongan darah A atau bergolongan darah O, karena antibodi B tidak akan menggumpalkan seseorang yang memiliki antigen A ataupun juga tidak memiliki antigen. Kemudian yang kedua adalah golongan darah sistem resus. Nah, golongan darah sistem resus ini awalnya dicetuskan oleh Karl Landsteiner saat dia meneliti kera. Nah, di dalam kera ternyata ada antigen agglutinogen resus ya dalam darahnya. Kemudian saat diteliti pada manusia ternyata ada yang memiliki antigen dan ada yang tidak memiliki antigen, sehingga nanti dibedakan menjadi dua. Dalam permukaan eritrositnya jika ada antigen RH maka disebut sebagai RH positif atau resus positif. Sedangkan jika orang tersebut tidak memiliki antigen RH pada permukaan eritrositnya disebut sebagai resus negatif. Ya, kita lihat di sini. Nah, biasanya resus ini digunakan ya untuk menentukan atau untuk mengetahui faktor resus terhadap adanya janin pada saat kehamilan. Di sini saat seorang ibu ya dia menikah yang memiliki resus negatif dan belum memiliki antibodi anti RH, dia memiliki anti RH dalam darahnya, menikah dengan seseorang yang memiliki RH positif. Nah, RH positif ini memiliki protein anti RH dalam darahnya. Nah, kemudian nanti mereka akan mempunyai anak pertamanya ini mempunyai RH positif. Nah, saat RH positif ini dimiliki oleh anak, maka darah dari ibunya akan bercampur dengan darah dari anaknya. Ya, pada saat ini ibunya ini belum memiliki antibodi anti RH. Nah, pada saat bercampur dengan anak yang memiliki RH positif, dia nanti otomatis akan membentuk antibodi anti RH. Nah, anak yang pertama ini kemungkinan lahir dengan selamat, belum ada gangguan. Namun jika kehamilan kedua ini terjadi, kemudian anaknya memiliki RH positif, resus positif, maka ibunya ini sudah memiliki antibodi anti RH. Nah, antibodi anti RH ini akan menghancurkan resus positif yang ada di dalam atau yang dikandung oleh janin dari si ibu, sehingga nanti anaknya ini bisa kemungkinan besar lahir dengan mengalami erythroblastosis fetalis, ya, dimana bayinya nanti akan tampak kuning, serta biasanya ukuran hati dan juga limpanya lebih kecil dibandingkan bayi yang normal. Nah, ini adalah tabel transfusi darah ya. Pada saat mendonorkan darah ke seseorang, ini ada tabel yang bisa dijadikan acuan. Ada donor ini berdasarkan sistem ABO ya. Misalnya golongan darah A bisa mendonorkan darah ke golongan darah A dan juga golongan darah AB. Kemudian juga orang bergolongan darah B tidak bisa mendonorkan darah ke orang bergolongan darah A dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga dilihat berdasarkan resusnya. Ada nanti orang bergolongan darah A dengan resus positif, dan juga ada juga orang bergolongan darah A dengan resus negatif dan sebagainya, sehingga harus dicek terlebih dahulu sebelum dilakukan transfusi darah apakah memungkinkan atau tidak. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Hari ini kita sudah membahas mengenai organ ya, kita sudah membahas mengenai komponen darah, kemudian dan ada juga golongan darah. Untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bahas mengenai organ yang terletak pada sistem peredaran darah dan serta fungsinya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti ada tugas di Google Classroom berupa LKPD, kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Oke, sampai di sini pertanyaan. Jika tidak ada, kalian bisa nanti jika ada pertanyaan bisa tanyakan di Google Classroom atau WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam evaluasi pembelajaran ini dilakukan dengan melakukan penilaian harian di akhir pertemuan saat materi selesai dalam setiap babnya. Kemudian biasanya penilaian harian ini berisi 25 butir soal
dalam bentuk pilihan ganda yang kemudian di-upload melalui Google Classroom dan dikerjakan melalui Google Form. Penilaian harian ini berisi soal yang mencakup keterampilan kognitif dari C1 sampai dengan C4 untuk mengetahui dan mengukur kognitif dari setiap peserta didik. Kemudian di sini perhitungan nilai. Perhitungan nilai ini dilihat dari 3 aspek, dari 3 kompetensi, ada pengetahuan, keterampilan, dan juga ada sikap. Nah, pengetahuan dilakukan dengan memberikan tes baik via Google Form dan juga dalam bentuk LKPD. Di sini ada evaluasi, ada tugas, ada LKPD. Kemudian dari keterampilan dilihat secara observasi oleh guru bagaimana peserta didik tersebut dalam menyampaikan pendapat, kemudian dalam kehadiran, serta dalam berpakaian rapi pada saat konferensi melalui Google Meet. Nah, kemudian ada penilaian sikap. Nah, sikap ini berupa observasi yang dilakukan oleh guru. Nah, kemudian di keterampilan ini juga dilihat dari praktikum yang disampaikan atau yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, untuk perhitungannya dilakukan nilai rata-rata, di mana tes pengetahuan ada tes pengetahuan 1 dan juga 2 dijumlah dengan keterampilan dibagi menjadi 2, dan kemudian rata-ratanya akan dilihat apakah mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu sebesar 75. Jika belum mencapai 75 nanti akan diadakan remedial, dan jika sudah mencapai 75 maka akan ditambah dengan pengayaan dan juga tugas tertentu. Nah, kemudian ada kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulan dari proses pembelajaran ini berlangsung secara efektif meskipun dilakukan secara daring. Kemudian meski ada beberapa kendala seperti penyampaian diskusi yang belum terlaksana secara optimal, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian saran yang disampaikan adalah diperlukan metode pembelajaran yang tepat agar proses penyampaian materi berjalan dengan lancar, serta diperlukan beberapa media pembelajaran yang bisa mendukung terlaksananya proses pembelajaran, terutama pada aspek keterampilan. Dalam hal ini adalah pelaksanaan praktikumnya. Seperti itu. Ya, sekian, terima kasih.